Baik, selamat bertemu kembali para mahasiswa. Jadi kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Kita akan membahas tentang pengendalian biologi. Kalau kemarin saudara sudah dibekali dengan pengetahuan tentang bagaimana mendiagnosis suatu penyakit, hari ini kita dibekali dengan cara pengendalian biologi. Tentu ada cara-cara yang lain yang dalam pengendalian biologi, ada kultur teknis, kemudian ada pengendalian kimiawi, ada istilah pengendalian cara yang lain seperti rotasi dan lain sebagainya. Kita ini fokus pada bagaimana pengendalian biologi. Jadi pentingnya dalam pengendalian biologi ini nanti kita jelaskan, tapi secara sederhana kita definisikan dulu apa itu pengendalian biologi. Definisi secara sederhana untuk pengendalian biologi itu adalah penggunaan suatu organisme untuk menekan populasi organisme yang lain. Kemudian kalau saudara perhatikan, Becker dan Cook tahun 1974 ini membuat definisi biological control is reduction of inoculum or disease-producing activity of a pathogen accomplished by or through one or more organism other than man. Jadi kalau Becker dan Cook ini justru menekankan terutama di samping inokulum patogennya juga aktivitas yang menghasilkan penyakit itu juga diperhitungkan. Kemudian ditekankan organisme ini itu other than man, jadi tidak termasuk yang disebabkan oleh manusia. Kemudian sehingga kita bisa membuat definisi secara sederhana, secara umum yang relatif mudah dan luas itu. Definisinya secara umum pengendalian biologi adalah suatu usaha untuk menekan populasi hama, gulma, dan penyakit dengan menggunakan organisme lain. Sehingga para mahasiswa relatif mudah lah ya menggunakan definisi ini secara operasional nanti. Nah, keuntungan kalau kita menggunakan pengendalian biologi, terutama kalau kita aplikasikan tidak bisa sendiri, artinya nanti dalam sistem pengendalian terpadu ini pengendalian biologi ini dihitung-hitung secara logika biayanya mesti relatif murah. Kemudian juga pengendalian biologi ini memberikan perlindungan tidak hanya seperti kimiawi, ketika semprot kemudian residunya hilang, dia akan hilang. Tetapi kalau pengendalian biologi, agensi hayati yang kita pakai itu diharapkan memang hidup di situ. Diaplikasikan di tanah, di lingkungan tanah itu dia akan hidup sepanjang umur tanaman. Ketika tanaman nanti dibongkar, ya nanti tanaman baru harus aplikasi lagi. Kemudian tidak perlu ditekankan, tidak menyebabkan proses toksisitas bagi tanaman. Sehingga ini otomatis ya aman, jadi aman bagi lingkungan, juga aman bagi yang mengaplikasikannya. Kemudian populasinya dapat berkembang sendiri, sehingga tadi disinggung memberikan perlindungan seumur hidup. Artinya dia jasad hidup bisa berkembang sendiri dengan catatan harus dipelihara. Artinya dia membutuhkan apa? Mungkin spot bahan organik. Nah, tentu aplikasi bahan organik merupakan hal yang penting. Kemudian tadi ya, karena dia bukan toksin sehingga tidak ada efek residunya. Kemudian tentu kalau ini diaplikasikan dan efektif gitu ya, petani pikirannya tidak membeli pestisida sehingga akan mengurangi penggunaan pestisida sintetis. Kemudian dapat yang penting itu dari segalanya itu, dari proses dari poin 1 sampai dengan 8, dia dapat menyelamatkan hasil. Nah, kalau kita perhatikan, jadi ada 3 tipe, 3 tipe dalam teknik pengendalian biologi.
Ini ada yang dikenal sebagai istilah introduksi, itu dari satu negara ke negara lain, atau dari pulau ke pulau yang lain, pada daerah yang baru. Sedangkan kalau yang lazim terjadi ini adalah augmentasi. Jadi populasinya itu kurang, sehingga dalam satu wilayah perlu ditambah dengan populasi yang baru, artinya yang sudah ada dengan yang baru. Ini menjadi cukup inokulumnya. Kemudian konservasi. Kalau konservasi ini sebenarnya relatif lebih mudah. Dalam banyak hal, agensi hayati itu sudah ada. Nah, ini yang perlu kita lakukan adalah memelihara supaya kondusif. Jadi perkembangannya itu bagus. Artinya antara komoditi yang ditanam dengan agensi biologi yang ada, dengan olah tanahnya juga itu sesuai dengan yang diperlukan bagi agensi hayati itu. Sedangkan untuk cara-cara aplikasinya kita bisa yang lazim itu bisa melalui perlakuan benih, kemudian aplikasi di tanah, kemudian juga bisa disemprotkan pada jaringan tanamannya. Nah, tipe-tipe agensia pengendali biologi itu biasanya ini melalui proses antagonisme ya. Ini ada antagonisme ini bisa bersifat langsung. Jadi agensia biologi itu kontak dengan patogen. Sehingga ada istilah-istilah mikoparasit, kemudian ada produsen antibiotik. Jadi agensia biologi menghasilkan antibiotik. Kemudian sebagai kompetitor, kompetisi, kemudian toleran, kemudian juga agensia biologi ini dapat menginaktifkan enzim perusak dari patogen. Ini yang langsung, jadi kontak langsung. Sedangkan ada juga yang tidak langsung. Ini yang kita sebut sebagai agensia biologi yang baik. Ini harus juga mempunyai efek menginduksi ketahanan tanaman. Jadi mengimbas ketahanan tanaman. Aplikasi di suatu jaringan ini akan menyebabkan ketahanan terhadap seluruh bagian tanaman. Nah, kalau antagonis langsung, tadi sudah disebut, mikoparasit, kemudian penghasil antibiotik, kompetitor, penghasil enzim yang membunuh patogen, kemudian juga ada mikroorganisme toleran. Nah, baik, yang umumnya yang terjadi adalah mikoparasitisme. Oleh karena itu, ini detail-detail ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama ini modelnya sebagai model trichoderma. Anda perhatikan, jadi ketika trichoderma itu berada pada lingkungannya, tanah, kalau nanti dia didekati oleh sistem perakaran, yang dia perakaran itu mengeluarkan eksudat. Nah, eksudat inilah yang menarik bagi trichoderma. Sehingga trichodermanya itu pertumbuhannya, kalau hifanya bertumbuh, ini akan mengarah pada jaringan perakaran itu. Ini sehingga pertumbuhan hifa trichoderma bersifat hemotrofis. Lalu pengenalan pada inang. Jadi ketika sudah mengenal inang, oh ya ini inangku, gitu. Ini lalu terjadi proses coiling. Jadi hifa trichoderma itu melingkari akar dan sekaligus yang ada hifa patogennya. Dan kemudian pada tempat-tempat tertentu ini pada hifa patogen ini membentuk apresorium. Dari apresorium itu kan ukurannya besar, berat. Itu akan bisa memecah secara mekanis dinding epidermis dari sel. Sehingga kemudian bisa mengadakan penetrasi. Penetrasi ke dalam sel, membentuk infection pack, kemudian di dalam sel patogen, agensi hayati ini, trichoderma ini akan mengambil nutrisi yang ada. Sehingga kalau saudara lihat gambarnya, nih, perhatikan ini, jadi terjadi ini melingkari ini ya, coiling.
Ini bisa Anda perhatikan, Anda cari kalau saudara punya ini patogen, kemudian ini trichoderma. Nah, daerah pertempurannya itu di sini nih. Nah, Anda bisa ambil, kemudian dilihat di bawah mikroskop, saudara akan menemukan struktur seperti ini. Ini adalah hifa patogennya. Nah, ini yang kecil ini, yang melingkar ini adalah hifa dari trichoderma. Nah, ini bekas apresorium dari trichoderma yang kemudian membuat terjadinya lubang-lubang pada hifa ini bisa dilihat. Oke. Nah, ini mekanisme mikoparasitisme. Jadi parasit pada jamur. Trichoderma bisa memparasit jamur patogen. Oke. Selain sebagai mikoparasitisme, trichoderma itu juga penghasil enzim, bisa menghasilkan enzim beta 1,3 glukanase, kemudian endokitinase, kemudian ketobiosidase, lalu juga selulase. Kemudian ini ada N-asetil D-glukosaminase. Ini intinya trichoderma ini dapat menghasilkan enzim, banyak enzim. Bahkan kalau saudara belajar di industri, karena trichoderma ini bisa memecah selulosa yang banyak pada sisa-sisa produk di industri pertanian, ini bisa digunakan dalam industri. Oke, jadi dia penghasil enzim. Nah, bagaimana trichoderma merombak ini mekanisme perombakan. Jadi, trichoderma dapat merombak dinding sel patogen. Patogen ini katakanlah ada senyawa glukan. Bukan, ini harus dipecah menjadi unit-unit glukan, unit-unit glukosa. Ini dengan ini rantai panjangnya, pada ikatan ini harus dipecah. Ini digunakan endo beta 1 sampai 4 glukanase sehingga menjadi molekul yang lebih sederhana lagi, lalu dipecah lagi dengan eksoglukanase dan kemudian menjadi selobiose, lalu dipecah dengan enzim beta glukosidase sehingga akhirnya senyawa terakhir yang dihasilkan adalah glukosa. Nah, senyawa ini lebih mudah diserap oleh trichoderma daripada senyawa yang rantai panjang seperti ini. Sehingga nutrisi dari jamur patogen bisa hilang dan sehingga mengalami kematian. Ini mengenai mekanisme perombakannya. Jadi kalau mungkin ya kitin gitu ya, ini nanti enzimnya tentu kitinase. Dinding sel jamur itu banyak kitin, banyak glukan. Juga mungkin ada ini selulosa, kemudian ada dinding sel yang lain. Ini akan dirombak oleh enzim yang dihasilkan oleh trichoderma. Nah, kemudian juga sebagai penghasil metabolit sekunder. Jadi metabolit sekunder ini akan memiliki pengaruh pada patogen, bisa jarak jauh, ini senyawa piran ya, ini 6 pp, kemudian bisa jarak dekat, di samping 6 pp itu sendiri, 6 pentil 2H piran, 2 on, kemudian turunan teisocyanida, kemudian juga ada antibiotik larut dalam air, ini epitelidik, asam epitelidik, epitelidik acid, kemudian coninic acid, kemudian ada juga peptidol. Peptidol ini merupakan senyawa peptida yang berperan sebagai antibiotika. Metabolit sekunder juga, ya. Ini juga metabolit sekunder. Nanti ada beberapa contoh metabolit sekunder yang jumlahnya masih relatif sedikit. Saudara bisa membaca dulu. Nanti saya akan mengirim di jurnal ini yang memang terakhir, kira-kira 2017 atau 2020
ini sudah ratusan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh trichoderma. Sehingga betapa pentingnya dan betapa hebatnya trichoderma itu nanti kita akan mengerti. Nah ini ya, ini tahun lama, jadi pustaka lama. Beberapa poin saja yang perlu saya jelaskan. Ini metabolit sekunder yang bisa dihasilkan oleh ini spesies trichodermanya, kemudian ini referensinya. Ini sampai tahun berapa ya? Ya tahun 89. Tahun 9. Nah, saudara, ini lama sekali lah. Nanti ada pustaka yang baru yang sekitar tahun 2017 sampai 2020. Beberapa senyawa yang perlu, ini ada dermadin. Ini di dermadin ini paling akhir ini dihasilkan oleh Trichoderma viridie. Lalu ini yang gampang-gampang, ini adalah Trichodermine A, dihasilkan oleh Trichoderma pseudoconii. Kemudian ada ini Trichoderma dihasilkan oleh spesies Trichoderma. Artinya banyak spesies yang menghasilkan. Kemudian manitol ini dihasilkan oleh Trichoderma amatum. Ini masih banyak lagi. Ini informasi ini masih terlalu sedikit. Nanti pustaka baru ini lebih, paling tidak lebih dari 80 metabolit sekunder dengan fungsi-fungsinya. Nah, ini yang baik kita akan lebih lanjut. Nah, ini beberapa antibiotika yang saudara otomatis akan hafal, termasuk ini metabolit sekunder ya, tapi ini antibiotika, jenis antibiotika asam arsenat atau arsenic acid. Nah, mengapa ini saya tonjolkan? Karena ini dihasilkan oleh Trichoderma arsianum. Anda lebih mudah menghafalkannya karena ada istilah arsenic acid dihasilkan oleh Trichoderma arsianum. Ini berperan sebagai antibiotik. Kemudian viridin dihasilkan oleh Trichoderma viridie. Gampang kan ingatnya? Itu juga antibiotik. Koninginin A ini dihasilkan oleh Trichoderma koningii. Nah, kemudian 6-PP ini dihasilkan oleh Trichoderma arsianum. Nah, paling tidak Anda dengan membaca saja mengerti inilah. Yang harus ngapal ini 6-PP dihasilkan oleh Trichoderma arsianum. Kalau koninginin mesti ingat Trichoderma koningii ya. Viridin ingat akan Trichoderma viridie. Arsenic acid ingat akan Trichoderma arsianum. Oke. Baik, kita akan lanjut pada peran. Nah, kalau saudara memiliki isolat Trichoderma, hasil isolasi Anda, ini kemungkinan ini dari pustaka Keswani et al. Keswani dan kawan-kawan 2017 ini sudah mengemukakan pentingnya Trichoderma dalam segala sisi kehidupan tanaman. Nah, perhatikan ya. Jadi dia mengeluarkan koninginin A. Ini rumus bangunnya. Kemudian perannya itu apa? Dia dapat mendorong pertumbuhan tanaman, plant growth promotion. Ini ada ini yang dikeluarkan. Tentu melalui proses yang panjang ya, tidak begitu saja. Tapi koninginin A ini berpengaruh kemana? Saudara bisa belajar lebih lanjut. Tapi yang jelas dia akan mendorong pertumbuhan. Ini tanaman. Aneka tanaman bisa diinvestasi oleh Trichoderma. Kemudian ini Trichoderma juga dapat memproduksi senyawa piran 6-PP. Terkenalnya ya, Anda hafal nggak apa-apa. Ini 6-PP. Inilah yang membuat Trichoderma ini berperan juga dalam SAR ini, singkatan dari Systemic Acquired Resistance. Jadi ketahanan sistemik yang terimbas
yang dihasilkan sebenarnya oleh patogen-patogen virulen atau inkompatibel. Nah, ini juga trichoderma ternyata bisa dengan menghasilkan ini membuat proses systemic acquired resistance. Nanti akan saya jelaskan secara rinci pada pertemuan berikutnya apa itu systemic acquired resistance, kemudian apa itu induced systemic resistance. Kemudian ini adalah senyawa yang dihasilkan katakanlah viridin. Ini rumus bangunnya seperti ini. Ini prosesnya yang terjadi, dia akan menekan patogen. Ini patogennya. Antibiosis. Jadi ini berupa viridin itu antibiotik. Ini akan membunuh patogen. Yang terakhir ini dermadin. Dermadin ini metabolit sekunder. Ini membuat dia menekan jamur yang lain, sehingga dia mempunyai keunggulan sebagai kompetitor. Dia bisa membunuh, tapi juga bisa menghambat yang lain dalam berkompetisi. Nah, ini kehebatan trichoderma. Jadi saudara bisa menjelaskan fungsi trichoderma itu bagi tumbuhan, bagi tanaman dari banyak sisi. Dari pertumbuhannya, dari ketahanannya terhadap penyakit. Sehingga di banyak penelitian menunjukkan bahwa nanti produksinya juga meningkat. Sistem perakarannya juga bagus. Berat berangkasanya juga bagus. Oke ya. Oke, kuliah kita sampai hari ini, untuk hari ini sampai sekian dulu. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sampai ketemu. Terima kasih.